Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Yang kami hormati dosen pengampu metode penelitian pendidikan, semua teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami hormati juga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menguji keabsahan data hasil penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menguji dalam keabsahan data dalam pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa dalam metode penelitian itu ada dua. Yang pertama itu adalah metode kualitatif, dan ketiga itu adalah kuantitatif. Semua metode-metode tersebut sangatlah penting. Namun saya tidak akan membahas tentang pengertian dari keduanya karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun saya akan memberikan satu ciri-ciri bagaimana sih ciri-ciri dari penelitian kualitatif tersebut. Secara umum dalam penelitian kualitatif itu sifatnya itu adalah induktif, ya. Selanjutnya bahwa kita ketahui bahwa dalam metode penelitian itu ada 4 macam. Namun 4 macam tersebut itu perlu saya terangkan satu persatu. Metode penelitian atau untuk menunjukkan keabsahan data dalam uji penelitian itu ada 4. Pertama itu adalah uji kredibilitas, sedangkan yang kedua itu adalah transferabilitas atau validitas eksternal. Sedangkan yang ketiga itu adalah dependability atau kita sebut dengan rehabilitas. Terus confirmability atau objektivitas. Ini hal yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa data-data yang kita dapatkan itu sangatlah valid. Namun saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Pertama itu adalah uji kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas itu disebut dengan validitas internal. Jadi kita ketahui, jadi dalam uji kredibilitas atau uji keabsahan data itu ada internal, ada eksternal. Apa yang dimaksud dengan uji eksternal? Yaitu terletak pada metode dari yang diterapkan oleh peneliti sendiri atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama, untuk menunjukkan uji kredibilitas itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah perpanjang pengamatan. Kenapa kita itu harus memperpanjang pengamatan? Ya, karena tak mungkinlah kita akan mendapatkan data-data yang valid tanpa kita itu panjang pengamatan. Misalnya kita jadi peneliti, mau meneliti dalam bagaimana sekolah tersebut dalam meningkatkan sumber daya manusia misalnya. Masa kita akan mendapatkan data yang valid dalam waktu yang singkat?
Nah, itu harus mempunyai waktu-waktu khusus agar data yang didapatkan itu sesuai dengan kenyataan. Makanya itu diperlukan namanya perpanjang pengamatan. Kedua, untuk syarat yang kedua itu adalah meningkatkan ketekunan. Jadi peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai peneliti itu mendapatkan data itu langsung kita percayai. Maka berarti peneliti tersebut masih kurang dalam ketekunan untuk meneliti bahwa hal-hal itu sudah benar dan tidak. Terus selanjutnya hal yang perlu diperhatikan itu adalah triangulasi. Sebuah konsep pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuannya triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teori. Apakah teori tersebut sudah benar atau salah, maka diperlukan namanya triangulasi. Apa saja dalam triangulasi itu? Jadi beragam. Ada yang namanya triangulasi sumber, ada triangulasi melalui teknik, ada triangulasi melalui waktu. Apa yang dimaksud triangulasi melalui sumber? Triangulasi melalui sumber di sini adalah dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber-sumber. Jadi cek ulang sumbernya ini dari mana, apakah sudah dapat dipercaya atau tidak. Misalnya kita mau meneliti bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia di MA misalnya, maka perlu kita tersebut itu adalah meneliti data-datanya itu sudah valid. Jangan sampai kita itu sumber-sumbernya itu tidak jelas. Dan yang kedua itu melalui teknik. Teknik apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan data-data tersebut? Misalnya seperti biasa itu adalah wawancara. Baik itu wawancara interview atau tidak. Yang penting data tersebut itu adalah kita memakai teknik apa? Oh, tekniknya untuk mendapatkan data itu wawancara. Terus dan yang kedua itu melalui foto-foto. Dan yang ketiga itu adalah melalui observasi. Nah, itu perlu kita menggunakan untuk mendapatkan yang namanya penelitian, ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah triangulasi waktu, yaitu bagaimana kita menggunakan dalam peneliti itu menggunakan waktu. Jadi waktunya juga perlu diperhatikan. Misalnya kita mau meneliti dalam lembaga, waktunya harus jelas, waktunya kapan, jam berapa, di mana. Itu harus kita tetapkan. Jangan sampai kita meneliti sesuatu waktunya tidak jelas, kapan, di mana, berarti data yang kita dapatkan itu tidak sah. Artinya data-data tersebut adalah tidak sah kalau tidak bisa menentukan waktunya. Dan perlu diperhatikan juga waktu itu bukan hanya tanggal dan tapi juga adalah istilahnya kondom, situasi dan kondisinya. Bagaimana kalau kita meneliti orang waktu subuh? Jangan-jangan kita diberikan, kita misalnya datang kepala sekolah, itu pas waktu kepala sekolah mau pulang, kita itu wawancarai. Loh, itu kan kepala sekolah takut tidak waktu santai, sehingga data-data yang didapatkan itu tidak valid. Itu juga perlu kita perhatikan. Selanjutnya itu adalah analisis kasus positif negatif. Jadi kita juga survei, oh ternyata 100% orang dalam meningkatkan sumber daya manusia itu disetujui di sekolah tersebut dan 1% itu tidak disetujui. Berarti dalam kasus positif negatif ini perlu juga kita teliti. Selanjutnya menggunakan bahan referensi. Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.
apakah data tersebut autentik atau tidak. Jadi kalau datanya itu abal-abal, maka jangan kita mengatakan bahwa data tersebut itu sudah memenuhi namanya uji kredibilitas. Jangan. Dan kedua itu member checks. Member check itu adalah merupakan satu proses pengecekan data kepada sumber data. Misalnya kita mendapatkan dokumentasi bahwa ada acara di sini, kita tanyakan apakah benar, misalnya di sana itu apakah benar ini ada kejadian wawancara dari sini. Oh, ternyata benar. Terus apakah benar diadakan yang namanya dalam meningkatkan sumber daya manusia, DMA membalut bata-bata misalnya, atau di mana saja itu memberikan beasiswa terhadap gurunya. Kita tanyakan sama gurunya itu, jangan sampai data-data itu ditelan mentah oleh peneliti, takut tidak valid. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam menguji keabsahan data itu adalah uji dependabilitas. Apa yang dimaksud dengan uji dependabilitas? Adalah rehabilitas dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti itu membuktikannya dapat diaplikasikan rangkaian proses rehabilitasi tersebut diuji dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses. Artinya apa? Bahwa data-data itu bisa dibuktikan secara umum. Oh, berarti secara umum bahwa mengakui data tersebut itu adalah benar. Kalau tidak benar jangan dilanjutkan. Misalnya selanjutnya itu adalah uji transabilitas. Jadi ada transparansi di antara peneliti. Jadi peneliti itu harus transparansi. Oh, ini buktinya. Jangan sampai menyembunyikan sesuatu dalam data tersebut. Kalau ada data yang kita tidak transabilitas, berarti datanya jangan abal-abal nanti kalau tidak dibuktikan secara transabilitas. Yang paling penting dalam metode yang paling terakhir itu adalah uji konfirmabilitas. Dalam penelitian konfirmabilitas itu adalah disebut objektif. Jadi harus objektif, jangan sampai subjektif. Apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang, menurut saya benar. Ternyata banyak orang mengatakan bahwa data itu salah. Berarti data yang dioleh dari peneliti itu tidak memenuhi yang namanya uji konfirmabilitas. Dari hal-hal empat tersebut, jadi validitas data itu bukan hanya kita gunakan dalam meneliti apa saja. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu. Artinya kita melihat segala permasalahan itu dari kredibilitasnya, transabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Itu perlu kita. Jangan sampai kita mendengarkan sebuah opini yang tidak sesuai tanpa kita meneliti dengan hal tersebut. Bahkan salah satu dalam kitab Mantik itu disebutkan bahwa salah satu alamatul jahli itu adalah ketika orang mendengar sesuatu langsung dipercayai. Makanya dengan pengujian validitas data tersebut kita akan belajar bahwa jangan sampai kita meneliti atau mempercayai sesuatu yang tidak transparan, yang tidak memenuhi credibility, yang tidak transparan, yang tidak konfirmabilitas, jangan kita pernah percaya. Mungkin ini dari saya. Apabila ada kesalahan baik itu mohon dikoreksinya, dan apabila hal ada yang bermanfaat, semoga Allah menambahkan manfaatan bagi ilmu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.